Halo semuanya, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Kita sudah memasuki penghujung Agustus dan akan memasuki September 2020. Ini adalah video pembacaan mengenai asmara dan percintaan untuk Libra, Sun, Moon, Rising, dan Venus di bulan September. Tapi mungkin energinya sudah terasa ya. Saat ini karena aku bikinnya ya pada hari ini. Kita mulai dari Libra single. Timestamp akan ada di bawah. Disclaimer juga akan ada di bawah. Kalian pasti sudah tahu kalau setiap pembacaan tarot general tidak akan resonate sama semuanya. Energi juga yang tertangkap, yang tertumpah dalam kartu, ya. Kalau bukan atau tidak cocok sama kalian, jangan dipaksain. Oke. Sabar ya, aku sambil shuffle, sambil ngerasain energi kalian. Kita punya Three of Swords, ada The Sun card. Ada Nine of Pentacles. Dalam keadaan terbalik. Tapi kalau aku lihat di sini, rasain energi kamu tuh, kamu mungkin punya satu pengalaman yang kurang enak. Di energi masa lalu kamu, aku rasain ada pengalaman yang kurang enak, yang membuat kamu belajar sebenarnya, gitu ya. Tapi secara otomatis lah ya, saat kamu punya satu perasaan gak enak, mungkin juga dikecewain, disakitin, ataupun merasakan hal-hal yang menyakiti hati kamu lah. Bisa itu betrayal atau pengkhianatan, dibohongin, dan hal-hal lainnya yang membuat pedih hati gitu ya, kecewa. Pastinya kamu mendapatkan satu pengalaman. Dan aku lihat di bulan September ini kamu tuh berusaha untuk terus maju, memegang prinsip kamu, dan aku ngerasain energi kamu tuh apa ya, lebih bold, lebih solid gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya lu cuma main-main sama gue, udah deh, minggir deh. Kalau lu nggak bisa ngargain gue, mendingan minggir. Kalau lu cuman mau iseng-iseng aja gitu ya, cuma mau cek-cek ombak aja, gue nggak ada waktu deh. Itu kayaknya kayak begitu ya rasanya seperti itu. Dan kamu mungkin lebih frontal gitu loh, lebih sharp kalau ngomong sama orang. Apa ya, pokoknya gue jujur, ini perasaan gue, ini tanggapan gue, ini pikiran gue. Kamu tuh lebih kayak apa ya, bukan gak enak atau bukan tidak menghargai orang, tapi yang aku rasain di dalam energi kamu saat ini adalah kamu sedang kayak menaruh prioritas kamu nomor satu. Gue sekarang seperti kayak gue perlu fokus untuk maju ke depan. Gue udah gak mau lagi lihat-lihat ke belakang. Dan orang-orang yang
kayaknya mengganggu space kamu gitu ya, mengganggu waktu kamu untuk hal-hal yang tidak penting, itu kamu dengan tidak sungkan-sungkan menghalaunya. Kayak gini, saklek gitu ya. Jadi orang saklek di bulan September nih kayaknya. Oke. Ya, kita lihat di sini ada Three of Swords, ada The Sun card. Aku melihat di sini ya yang tadi aku bilang gitu ya, kamu baru saja, mungkin baru saja itu relatif ya buat orang. Ada yang baru sajanya bisa jadi bulan lalu, ada yang baru sajanya bisa jadi udah beberapa bulan lalu atau mungkin tahun lalu gitu ya. Tetapi aku lihat di sini kamu melewati sesuatu yang gak enak banget gitu. Dan sepertinya kamu memutuskan untuk ya sudahlah, gue udah gak mau lagi ada di sini. Gue gak mau ada di situasi seperti ini bersama orang yang seperti ini. Dan bisa jadi mungkin beberapa dari kamu merasa kamu seperti diperlakukan seperti option atau diperlukan di saat butuh gitu ya. Dan pada awalnya mungkin kamu nggak begitu peduli gitu loh dengan hal-hal seperti itu. Tapi yang aku lihat di sini pada akhirnya kamu ngerasa kok kayaknya gue nggak seneng ya ada di situ. Gue nggak bahagia ada di situ. Dan kamu mungkin merasa di peristiwa yang lalu, di kejadian yang lalu, di pengalaman yang sebelumnya, kamu melihat kayak orang yang berhubungan dengan kamu itu cuman kayak having fun aja gitu loh sama kamu. Nggak terlalu dibawa serius ataupun nggak ada juntrungannya dan seperti rasanya dipermainkan. Seperti rasanya ya saat kamu bersama orang ini, ya dia cuma datang hanya untuk having fun sama kamu tanpa adanya satu kejelasan gitu. Dan bisa jadi orang ini sebenarnya sudah mungkin ada orang lain gitu ya. Mungkin buat beberapa dari kamu bisa jadi seperti itu karena yang aku lihat di sini rasanya seperti itu. Dan ini membuat kamu akhirnya mengambil satu keputusan di mana kamu mungkin berkata jujur tentang apa yang kamu rasain, tentang apa yang kamu pikirkan, dan orang ini mungkin tidak bisa terima ataupun jadi malah ngerasa seperti apa ya, loh kan gue nggak pernah ngejanjiin lo apa-apa, kan gue nggak pernah kayak gue nggak pernah memberikan harapan bahwa hubungan ini bakal gimana-gimana gitu. Dan ini kasih kamu satu pencerahan dengan sikap orang ini, dengan cara dia merespon kamu, itu membuat kamu mendapat satu pencerahan gitu loh. Dan kamu kayak, hah? Kalau having fun aja mah gue mendingan sendiri gitu kan ya. Ngapain gue harus tersiksa, ngapain gue harus ngapain gue harus sama orang ini untuk mendapatkan satu kebahagiaan. Dan aku rasa banyak dari kamu yang mendapat pencerahan ini gitu loh, pencerahan bahwa kebahagiaan kamu itu bukan tergantung sama orang loh. Kebahagiaan kamu itu ya datang dari dalam diri kamu loh, dengan kamu fokus sama diri kamu menyayangi diri kamu. Itu hal-hal seperti itu dan kamu melihat mungkin situasi dan kondisinya yang membuat kamu mendapatkan satu pembelajaran gitu loh. Oh iya ya, gua kayaknya harus udahlah lupain aja gitu. Dan aku melihat di sini mungkin dibilang happy sekali setelah itu mungkin tidak gitu ya, karena aku melihat juga ada masalah-masalah di sini. Buat beberapa dari kamu Libra, bisa jadi kamu lagi punya masalah, misalnya jobless ya, lagi nggak punya pekerjaan, ataupun pekerjaan kamu tidak bisa mencukupi gitu ya, apa yang menjadi kepentingan kamu. Bisa buat beberapa dari kamu ini ada masalah dengan finansial, tetapi ada satu rasa yang entah kenapa kamu tuh rasanya kayak nggak nyaman, kayak nggak begitu seneng gitu loh, kayak ada sesuatu yang kurang lengkap, rasanya seperti itu. Dan bisa jadi ada
orang gitu ya di sekeliling kamu yang mungkin melihat keberadaan kamu gitu ya, ataupun bisa jadi kalau kamu aktif di sosial media, mereka ngelihat postingan kamu, mereka ngelihat postingan kamu lah intinya. Dan mungkin mereka kayak, wah ini orang mungkin lagi kesepian gitu ya, atau enggak orang ini lagi sendiri, lagi jomblo, lucu juga gitu kan. Tapi aku lihat di sini kamu nggak begitu mau nanggepin. Kamu nggak terlalu begitu mau nanggepin orang-orang yang semacam ini, yang apa ya, yang masih belum mateng ataupun dewasa di dalam emosinya, masih belum tahu mereka mau apa, masih nggak jelas, sama dirinya mereka pun masih nggak jelas, apalagi sama gue gitu kan. Jadi kalau yang aku lihat di sini sih, sebenarnya masih ada sesuatu yang tanpa kamu sadari atau sadari gitu ya, yang masih kesangkut dengan hal di masa lalu. Bukan karena kamu pengen kembali, tetapi ini juga bisa buat beberapa dari kamu, ini ada orang dari masa lalu yang datang hadir lagi, berusaha masuk ke dalam energi kamu. Tapi ini bukan selalu menjadi orang. Ini bisa juga menjadi satu pikiran, kenangan, apa yang mengganggu gitu loh, mengganggu kamu. Walaupun kamu lagi fokus nih, lagi fokus sepertinya aku ngelihat di sini fokus ke keluarga, fokus ke keuangan kamu, ke pekerjaan, dan kamu pengen cari orang yang benar-benar apa ya, matang, stabil dan jelas gitu. Hati-hati dengan orang-orang yang di masa lalu itu kamu pernah berhubungan dan kamu pernah punya apa ya, memori yang kurang baik gitu loh mengenai orang ini. Karena kemungkinan orang ini lagi berusaha untuk masuk lagi ke dalam kehidupan kamu, tapi kalau yang aku lihat intensinya mereka nggak jauh beda dari yang sebelumnya gitu loh. Dan bisa jadi kalau kamu biarin, mereka akan melakukan hal yang sama seperti apa yang mereka lakukan di masa lalu. Karena mereka sebenarnya kamu mengenal orang ini dengan kelakuan seperti itu. Oke, ini adalah untuk Libra, Sun, Moon, Rising, dan Venus di bulan apa ini ya? September. September 2020. Oke. Dan ini adalah kayak pesan, jangan ulangi lagi kesalahan dari masa lalu. Itu yang aku juga dapat. Maaf ya, aku tadi udah mau mengudahi, tapi kayak harus nyampein ini. Jangan ulangi lagi kejadian dari masa lalu. Kayak jangan jilat ludah sendiri. itu adalah pesannya. Maaf ya, jangan tersinggung. Gua hanya menyampaikan message, oke? Oke Libra, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Kita lanjut ke yang couple-nya. Namaste. Hai Libra, ini adalah readingan untuk kalian yang couple tentang asmara percintaan kalian di bulan 2020 September. Disclaimer ada di bawah ya. Kurasa kalian juga capek gitu ya setiap dengar yang tidak resonate. Mestinya sudah tahu bahwa ini adalah readingan general ya. Jadi bisa resonate bisa enggak gitu loh sama kalian. Jangan dipaksain lah pokoknya kalau nggak cocok ya. Dan energinya ya sesuai dengan keadaan kalian gitu loh. Kadang-kadang ada loh di maksudnya ya gini. Buat beberapa orang ini adalah energi mereka. Buat beberapa orang yang lain ini adalah energi orang yang mereka sedang dealing saat ini gitu. Jadi bisa terbolak-balik. Oke? September 2020, Libra, Sun, Moon, Rising, Venus. Ada apa ceritanya dari tarot untuk kamu Libra?
Tapi kalau yang aku lihat di sini tuh kamu lagi banyak berpikir, mungkin berusaha memahami ya keadaan ini dan bagaimana caranya untuk menghadapi keadaan ini dan cari jalan, cari solusi gitu. Kalau yang aku lihat di sini, cari strategi. Buat beberapa dari kamu yang aku lihat dari energi yang sebelumnya, kamu mungkin merasakan satu beban yang berat gitu ya, beban berat yang bukan segala sesuatunya tuh merupakan tanggung jawab kamu. Bisa jadi ini adalah tanggung jawab dan tugas ataupun beban yang seharusnya dipikul oleh pasangan kamu gitu ya, tapi dilimpahkan ke kamu. Tetapi yang aku lihat di sini, kamu juga punya beban gitu loh, kamu juga punya tanggung jawab, kamu juga punya hal yang sedang kamu kerjakan, sedang kamu berusaha pikul gitu, tapi ditibanin lagi gitu loh sama beban yang lain, sehingga ya jadi makin berat dan kadang-kadang kamu stres gitu ya. Gue udah capek deh kayaknya, gue capek loh, kok kayak nggak ngertiin sih kalau gue juga punya hal yang harus gue kerjain gitu. Dan kamu mungkin mulai ngerasa kehilangan kesabaran ya, kehilangan kekuatan untuk nanggepin ini semua, untuk ngelakuin ini semua, untuk mikul ini semua gitu loh. Jadi ada satu masalah yang menambah beban kehidupan kamu. Bisa kebayang, pasti stres. Buat beberapa dari Libra, ini bisa jadi buat beberapa dari Libra ya, bisa jadi kamu sebelum-sebelumnya banyak kesibukan, dan mungkin juga ini kesibukan yang bisa jadi mengambil kesabaran kamu gitu. Mungkin kamu baru menikah buat beberapa dari Libra ya. Buat beberapa dari Libra mungkin baru menikah. Cuman aku lihat sih di bulan September ini mungkin kamu akhirnya bikin deal gitu loh, semacam bikin deal dengan orang yang kamu dealing saat ini. Tetapi ini juga bisa ya, dengan kerja keras kamu akhirnya menghasilkan hal yang membuat kamu happy lah gitu loh. Bisa ada rasa lega. Mungkin kalian berdua lagi nabung gitu ya untuk bisa liburan ya, ataupun bisa membeli sesuatu yang kalian pengen, mewujudkan keinginan juga bisa gitu ya. Tetapi ini yang energi yang sebelumnya memang rasanya tuh capek, nggak sabaran, stres, banyak tekanan gitu. Itu yang aku rasain. Dan di bulan September aku lihat buat beberapa dari kalian yang bisa jadi mungkin sebelum-sebelumnya kayak struggling dengan sesuatu masalah, akhirnya ya bisa diselesaikan dengan baik sih kalau yang aku lihat di sini. Dan ini bisa membuat kamu tuh seperti rasanya lega gitu ya. Ini Sun card, happy. Dan bisa juga tadinya kamu ini buat beberapa dari Libra, kamu baru masuk ke dalam satu komitmen gitu ya, satu komitmen, satu hubungan setelah melalui sekian panjang perjalanan gitu ya, ataupun sekian lama digantungin atau kesekian lama ketidakjelasan, akhirnya dia memutuskan untuk memberikan komitmen serius. Dan buat beberapa dari kamu mungkin diajakin nikah gitu ya, tetapi komitmen kamu itu yang aku rasain meningkat gitu loh, baik dalam segi emosional gitu ya, ataupun dari status kalau yang aku lihat di sini. Dan ini ya membuat kamu akhirnya perjalanan ini membuahkan hasil yang
membuahkan hasil yang apa ya, yang worth gitu loh, worth it lah. Kalau yang aku rasain tuh worth it. Page of Swords. Knight of Swords. Iya, kalau yang aku lihat nih, kamu tuh sempat kayak udahan aja apa ya gitu loh. Karena di sebelumnya ini kamu melewati banyak masalah, mungkin juga banyak apa ya, pressure gitu loh. Mungkin juga kamu juga jadi nggak sabaran, kehilangan kesabaran gitu ya. Karena apa yang kamu inginkan itu nggak didapat, kamu mungkin jadi kayak, ah ini kayak nggak kemana-mana gitu ya. Dan kamu sempat berpikiran, udahan aja kali ya, udah kayaknya stuck deh, gue udah nggak bisa kemana-mana, ngapain ngelanjutin. Itu sempat ada hal-hal seperti itu. Dan mungkin kamu sempat secara langsung dan tidak langsung mengutarakan perasaan kamu ini ke orang yang kamu lagi dealing ini. Sehingga mungkin dia akhirnya apa ya, kayak lu tuh berpikirnya tuh kelebihan deh. Lu kayaknya terlalu overthinking gitu, kayak kayak pikiran jangan macam-macam. Gua nggak kayak begitu kok. Gue ini gitu loh, yang membuat yang pastinya kamu seneng gitu. Dan mungkin dia ngetawain apa yang selama ini kamu pendem-pendem dan nggak berani kamu ungkapin gitu ya. Karena sebenarnya apa yang menjadi pikiran kamu dan perasaan kamu itu sebenarnya nggak benar kalau menurut dia loh gitu ya. Kalau yang aku lihat di sini nggak benar gitu loh. Dan ya yang aku lihat di sini kamu memberanikan diri untuk membuka gitu loh, membuka, menumpahkan pikiran kamu, menumpahkan keinginan kamu, menumpahkan perasaan kamu, yang mungkin tadinya gitu ya, kamu berasumsi-asumsi gitu loh, tanpa mungkin ada bukti-bukti yang jelas gitu kan ya. Makanya jangan suka berprasangka-prasangka, tanya langsung sama orangnya. Queen of Swords, iya nih, ada sesuatu yang nggak enak tapi kamu pendem. Ada pikiran yang nggak enak atau mungkin omongan orang gitu ya. Ataupun hanya perasaan aja tapi kamu simpen gitu loh. Dan bisa jadi bikin kamu kayak ngambek gitu ya. Apa namanya? Nggak mau ngomong. Cuman ya itu hanya memberatkan si hubungan ini loh. Oh, jangan blunder. Jangan blunder. Kalau ada yang nggak dimengerti, omongin. Ya. Jangan hanya kalau sudah berdua gitu ya, kalau sudah berhubungan ataupun mempunyai pasangan. Ada sesuatu yang kamu rasain nggak enak gitu ya. Mungkin ya memang kadang-kadang kita harus lihat-lihat kondisinya, situasinya. Oke nggak nih untuk gua ngomong gitu ya. Dan kadang-kadang mungkin kamu kurang bisa sabar gitu. Tetapi kadang-kadang kalau di saat banyak sekali nih pikiran macam-macam, kamu kadang-kadang mungkin mengharapkan orang itu mengerti gitu ya. Apa sih yang kamu lagi alami atau apa sih yang sedang mengganggu hati dan pikiranmu sayang gitu kan ya. Cuman kadang kita mungkin secara nggak sadar kayak merajuk gitu loh, kayak lu mestinya tahu dong gue kenapa, lu mestinya tahu dong gitu loh, kayak kayak kita apa dia itu cenayang gitu kan enggak gitu ya. Itu sebenarnya komunikasi adalah kunci tahu nggak sih dalam hubungan. Gua nggak ngerti kalau selama ini gua orangnya suka yang simpen-simpen gitu ya, mungkin nggak akan bertahan sekian puluh tahun gitu ya sama laki gue. Karena ya kita kadang-kadang ada saat-saatnya kita tuh bisa gitu yang pikir yang sesuatu yang
kadang nggak masuk akal gitu, cuman didasarkan misalnya dia sering sibuk di luar, atau dia sering angkat telepon, atau dia sering sibuk di gadgetnya, ataupun sesuatu yang dia lakukan yang pada saat itu mungkin perasaan kita lagi sensitif gitu ya, dan itu mempengaruhi dan bikin kita, "Ih, ini jangan-jangan." Nah, itu kalau misalnya, "Ini jangan-jangan," nah, jangan jadi butejo. Jangan jadi butejo di dalam hubungan kamu sendiri. Ih, ngeri loh. Oke, kita lanjutin ya obrolannya ya. Kita lanjut. Kita cari dulu. Nah, ya jangan main rahasia-rahasiaan. Atau enggak pura-pura tegar gitu ya, padahal dalam hatinya ada apa gitu. Karena kalau kamu terus-menerus dengan prasangka-prasangka kamu, dengan ngambek-ngambeknya, nggak mau ngomong apa yang kamu rasain, nggak mau cari tahu terlebih dahulu, bener nggak sih yang kamu pikirin, nggak mau berkomunikasi, bener nggak sih yang gua rasain, yang bikin kamu ini mungkin yang bikin kamu tambah berat bukannya orang lain, tetapi kamu sendiri dengan ketakutan kamu, dengan prasangka-prasangka kamu, dengan hal-hal yang negatif-negatif yang ada di kepala kamu gitu ya. Nah, ini harus benar-benar kamu cari tahu gitu loh. Jangan main jangan ngejudge orang terlalu cepat tanpa ada bukti, tanpa menanyakan secara langsung ke orang itu. Lu begini nggak sih gitu loh. Ya, karena yang aku lihat di sini ini ada kemungkinan seperti itu, dan itu membuat kamu tuh jadi muter-muter nanti kesasar loh, ya. Jadi harus dilihat gitu, dilihat benar atau tidaknya, dan dikomunikasikan. Komunikasi itu penting sekali, penting ya. Oke, tarik satu kartu lagi deh buat Libra. Two of Swords dalam keadaan ya. Lihat keadaan kamu, buka mata kamu. Jangan mengambil keputusan atau mengambil satu tindakan tanpa melihat situasi itu secara jelas. Itu yang aku lihat di sini. Lihat dulu dengan jelas, lihat dulu kondisinya seperti apa. Jangan main menghakimi orang, ngejudge seseorang, mengambil satu keputusan dari satu pihak gitu. Itu yang aku lihat pesan-pesannya. Ya, buat beberapa dari kamu, oke. Ini tapi adalah yang aku tangkap kenceng ya. Mungkin kamu sedang dealing dengan Leo, Taurus, Leo. Leo kenceng nih. Banyak dari kamu mungkin yang sedang berhubungan dengan Leo. Leo, Pisces, fire sign, Sagittarius, Aries. Tapi mereka nggak harus sih jadi seperti itu ya. Cuman bicara, komunikasi. Oke? Libra, ini adalah readingan untuk kamu. Semoga bermanfaat. Semoga bisa memberikan satu guna. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.